wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Pivotri News dengan berita aktualnya. Bersama saya Bibi Nabila Cantika yang akan menemani Anda dalam beberapa saat ke depan. Dalam upaya menjaga kebersihan tempat ibadah, siswa-siswi kelas 11-3 mengikuti program sekolah, yaitu bersih-bersih masjid dengan bergotong royong. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 1 November 2024 ini melibatkan seluruh siswa-siswi kelas 11-3. Selain membersihkan area dalam masjid, siswa-siswi 11-3 juga melakukan pembersihan area tempat wudhu, bahkan WC ataupun toilet di area masjid. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Jibril di tempat. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu, dari kelas berapa dan namanya siapa? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan diri, saya Aditya Rahman. Di sini saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Irma Syuban. Jadi di sini tuh kita niatnya pengen sedikit bertanya-tanya aja tentang kegiatan aksi-aksi bersih yang dilakukan para siswa di sekolah SMA Negeri 1 Margasi. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama, apa peran Irma dalam kegiatan bersih-bersih masjid ini? Ya, jadi program Irma itu di setiap harinya bekerja sama dengan tim wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana untuk membersihkan masjid di sini. Kita di Irma setiap hari dijadwal ada pembersihan masjid seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalian mengordinasi kegiatan bersih-bersih bersama siswa atau siswi yang dilakukan di SMA Negeri Marga 1? Ya, baik. Untuk koordinasi bekerja sama dengan pihak masjid itu ada juga program dari Sarpras. Jadi setiap hari Kamis itu dijadwal dari kelas 12 IPA 1 sampai kelas 10-12 seperti itu. Jadi setiap hari Kamis dijadwal untuk membersihkan masjid. Di pertanyaan yang ketiga ini, apa saja persiapan yang dilakukan sebelum aksi bersih-bersih ini dimulai? Ya, dimulai dari sarananya di sini ada sapu, pelan kayak gitu. Kami sudah mempersiapkan dari sebelum piket. Barang-barangnya sudah ada. Berarti udah lengkap, pasti lengkap ya. Di pertanyaan keempat ini, bagaimana tanggapan dari pihak Eskul Irma terhadap aksi bersih-bersih ini? Ya, jadi tanggapan dari kami dari Eskul Irma ya, anak-anak SMA Negeri 1 Margasi itu lebih cenderung kesadaran kepada masjid gitu, lebih ada kesadaran untuk mengelola masjid. Di pertanyaan terakhir ya, bagaimana kalian melihat dampak kegiatan ini terhadap kebersihan dan kenyamanan masjid sekolah? Ya, jadi untuk dampaknya itu jamaah menjadi nyaman untuk beribadah di Masjid Syubanul Ulum, dan juga jamaah ini tidak hanya sholat duhur aja, tapi mulai dari sholat duha dan yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin sekian aja pertanyaan yang bisa kami pertanyakan. Ya, makasih juga ya sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu wali kelas yang ada di SMA Negeri 1 Margasi. Kali ini kita akan mewawancarai dengan Ibu Alvin Nur Cahyani. Ibu dari wali kelas berapa, Bu? Wali kelas 11-3. Untuk pertanyaan pertama, apa sih tujuan utama dari kegiatan bersih-bersih masjid yang dilakukan oleh siswa kelas 11-3? Tujuan utamanya membersihkan masjid untuk masjid secara rapi dan menerapkan kedisiplinan kepada siswa, supaya juga untuk menjaga kebersihan setiap masjid. Jadi masjidnya rapi digunakan untuk bersih atau untuk kebagian beragama juga ya. Oke, yang kedua, apa sih harapan Ibu terhadap kegiatan ini bagi siswa-siswi kelas 11-3? Harapannya semoga siswa-siswi kita lebih menjaga kebersihan, baik kebersihan kelas, apalagi masjid-masjid kan dipakai untuk tempat ibadah ya. Jadi kita sebagai kalau ibadah itu kan berarti tempatnya harus bersih, rapi dan nyaman. Oke. Yang ketiga, bagaimana tanggapan Ibu terhadap partisipasi dan antusiasme siswa-siswa kelas 11-3 dalam kegiatan ini? Partisipasi alhamdulillah baik, jadi semua siswa bekerja sama untuk membersihkan masjid, menjalin kerjasamanya dan menerapkan disiplin yang positif. Yang keempat, apakah kegiatan ini akan menjadi agenda rutin di SMA Negeri 1 Margasi? Ya, sepertinya itu akan menjadi sebuah agenda yang rutin di SMA Negeri 1 Margasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Oke. Yang terakhir, apa aja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi bersih-bersih ini? Kendalanya mungkin awal adalah mengumpulkan anak-anaknya,
untuk semuanya bergabung bersatu untuk membersihkan masjid. Yang kedua mungkin kendalanya kita adalah masjidnya cukup luas ya. Jadi membagi-bagi siswa untuk bagian per bagian masing-masing, dan mungkin juga adalah waktu, karena kan kegiatannya digunakan selesai KBM atau misalnya di jam-jam yang kosong seperti itu. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Ibu telah berkenan untuk kita tanya. Oke, jadi pertama-tama kenalin diri dulu, dari kelas berapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Alex Arit Oktaswarno sebagai narasumber dari saya KM dari kelas 11 3. Jadi kita ini mau sedikit-sedikit ada bertanya-tanya tentang beresnya kegiatan bersih-bersih masjid di SMA Negeri 1 Margasi. Jadi buat salah satu siswa atau siswi kelas 11 3 ini, apa motivasi kalian untuk mengikuti aksi bersih-bersih masjid ini? Sebagai apa sih sebenarnya motivasi awal kita tuh cuman kayak ikut mengembangkan program dari sekolah kita aja, ikut aja. Cuman setelah kita pikir-pikir kayak emang ini bagus lah untuk menerapkan anak-anak disiplin, terus bisa peduli akan lingkungan. Selanjutnya juga ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi bersih-bersih ini? Seru, apa sih kan kita bersih-bersih juga, terus ada mata pelajaran yang kepotong juga itu jam kos, terus seru lah, terus kita juga ya lebih nyaman dengan lingkungan yang bersih kita sudah bersihkan. Di pertanyaan selanjutnya juga, apa manfaat yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan bersih-bersih masjid? Ya seperti itu yang kita rasakan, kayak kita lebih nyaman dengan lingkungan apa yang kita bersihkan sendiri. Kayak contohnya waktu itu kita bersihin masjid, bersihin tempat wudhunya, halaman masjidnya, kita jadi lebih ngerasa nyaman lah datang ke tempat itu juga. Nah, di pertanyaan yang kelima ini, bagaimana kalian membagi tugas saat kegiatan bersih-bersih ini? Kan otomatis ada kayak tadi pembelajaran juga kepotong kan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Saya awalnya kan saya sebagai KM, saya juga sempat ngobrol dulu dengan wali kelas, terus izin juga ke guru pelajaran yang saya ambil waktunya, yaitu Pak Fuad Informatika. Kita izin, terus kita pakai waktunya buat GPS juga. Terus cara pembagian kelompoknya, kita kan ada 38, kita bagi kelompok, satu kelompoknya ada 8, kita bagi 4, ada yang 9, ada yang 8. Terus kita bagi-bagi, ada yang di dalam masjid, ada yang di luar masjid, ada yang di tempat wudhu, sama yang ada di halaman masjid gitu. Oke, di pertanyaan selanjutnya juga ini, apakah kalian ingin kegiatan seperti ini diadakan lagi untuk kedepannya? Kalau ada, kenapa gitu? Mengapa? Menurut saya pribadi, dan apa sih, untuk manfaatnya emang bagus juga. Apa sih, kita kan jadi lebih peduli sama lingkungan, terus emang bakal lebih disiplin juga, banyak manfaatnya. Jadi menurut saya bagus untuk dilanjutkan, program kerja ini harus kita dukung. Oke, mungkin sekian segitu aja pertanyaan yang bisa kami pertanyakan. Makasih juga sebelumnya. Oke, jadi di sini saya sedang berada di lingkungan Seman 1 Margasi. Saya akan mewawancarai salah satu siswi kemungkinan ikut dalam pelaksanaan program kerja sekolah bersih-bersih masjid. Teteh maaf mengganggu waktunya. Teteh namanya siapa teh? Nama saya Devina dari kelas 11 3. Saya mau nanya, apa motivasi kalian mengikuti aksi bersih-bersih masjid ini? Sebenarnya ini kan kegiatan yang dilakukan oleh semua kelas, jadi saya ikut andil dalam hal ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti partisipasi dalam kegiatan ini? Saya lumayan senang karena saya dapat ikut berpartisipasi dalam pembersihan masjid, yang mana kan masjid itu merupakan sarana tempat beribadah utama di Seman 1 Margasi ini. Kalau boleh tahu, apa manfaat yang kalian rasakan gitu setelah mengikuti kegiatan bersih-bersih masjid? Dalam KBM sendiri kan biasanya kita tuh kayak di kelas mulu. Ketika adanya kegiatan bersih-bersih masjid ini, kita lebih kayak menggerakkan tubuh sih sambil olahraga juga. Nah, tantangan selama kalian melakukan aksi bersih-bersih ini apa? Waktu bersih-bersih itu kan saya tuh kebagian di kamar mandi. Banyak sekali tantangan yang saya dapatkan dan tim saya, yaitu kayak terdapat beberapa noda yang sulit hilang. Terus juga sempat ada kelabang gitu. Jadi itu merupakan tantangan bagi kami untuk membersihkan masjid.
Nah, kan Teteh ini sebagai bersih-bersih WC nih. Bagaimana kalian membagi tugas saat kegiatan bersih-bersih ini? Kami membagi tugas yang pertama tuh kan dari guru kami, kayak dibagi kelompok. Kemudian kami menyesuaikan dengan alat bersih yang ada. Kalau misalkan semprotan ada 2, jadi 2 orang yang ngebersihin gitu. Nah, setelah melakukan kegiatan bersih-bersih masjid ini nih, apakah kalian ingin kegiatan seperti ini diadakan lagi di masa yang mendatang atau gimana? Bisa saja sih, ini kan kegiatan yang bagus, jadi bisa tetap dilakukan agar masjid kita itu tidak kotor gitu ya, bisa digunakan dengan baik ketika beribadah dan nyaman. Oke, terima kasih Teteh udah menjawab dan mengikuti wawancara kami. Ya. Nah, sekian dari saya, kembali ke studio. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutupan kita kali ini. Saya, Baby Nabila Cantika, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terus saksikan Before News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.